Oke, selamat malam lur semua teman-teman pecinta audio di seluruh Indonesia ya. Bertemu kembali dengan saya Bento Song di sini di Bento Channel Power. Seperti biasa, saya akan mengupas ya atau review permintaan dari teman-teman yang kemarin minta dibuatkan tutorial video mengenai, untuk kali ini yang akan saya bahas di sini mengenai daya dari sebuah power amplifier gitu. Kan kemarin di Facebook di grup saya itu banyak sekali yang memperdebatkan mengenai daya output dari sebuah power amplifier. Yang diperdebatkan kemarin adalah apakah benar dengan cara menambahkan transistor final pada gate power itu akan bisa meningkatkan atau menambah daya output dari power itu sendiri. Oke, kali ini saya akan membuktikan, akan saya coba di sini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya. Apakah benar pemahaman kalau dengan kita menambahkan transistor final pada power itu akan meningkatkan daya dari power itu sendiri. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan untuk alat pengujian. Di sini saya menyiapkan 2 kit beserta finalnya ini ya. Yang ini saya memakai 2 set final dan yang ini memakai 4 set transistor final, masing-masing menggunakan Toshiba 5200 ini ya, dengan driver yang sama. Ini 4 set dan yang ini 2 set dengan driver yang sama ya. Jadi lihat drivernya juga sama. Oke, tidak ada yang beda dari kedua driver ini. Kemudian seperti biasa ini AVO digital di sini sudah saya siapkan nanti untuk mengetahui berapa RMS output dari power itu. Ini AVO digital saya siapkan, dan untuk mengetahui sampai di mana titik clipping dari power itu tentunya kita menggunakan oscilloscope untuk mengetahui titik puncaknya ya. Dan input sinyal generator menggunakan frekuensi 1 kHz yang saya pakai di sini. Untuk PSU sendiri saya menggunakan trafo era 10 ampere. Ini nanti akan saya coba di tegangan 32 volt dan 45. Jadi ada 2 pengukuran nanti ya untuk masing-masing dari kedua kit ini. Oke, langsung saja kita coba untuk driver yang pertama ini ya. Ini yang 2 set saya coba dulu. Kemudian nanti setelah ini baru yang 4 set kita coba. Saya siapkan dulu ini PSU-nya. Oh ya, ini saya menggunakan ini ya lur ya. Saya menggunakan beban 4 ohm. Ini, diambil 4 ohm ini. Saya pakai sebagai beban nanti waktu kita pengukuran RMS-nya. Nah, ini wajib ada ya, menurut untuk sebagai beban. Nah, ini 4 ohm nilainya lur. Oke, lanjut. Oke, saya siapkan dulu untuk ini PSU nya, saya pasang di kitnya. Oke, ini kit yang pertama sudah saya pasang lur di sini. Ini sudah saya pasang ya. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini kit yang pertama yang saya pasang adalah yang memakai final 2 set tadi. Kelihatan ya. Nah, itu. Oke. Ini saya coba dulu menggunakan tegangan sebentar. Ini yang saya pakai menggunakan tegangan, ini bisa dilihat 40 volt DC. Ya. 40 volt DC loh. Kelihatan ya? Nah, itu 40 volt DC. Kemudian sekarang kita uji untuk tegangan 40 volt DC, dia akan menghasilkan berapa RMS. Kita taruh di skala volt AC ininya dengan 4 ohm yang sudah terpasang. Kita lihat dia nyampe berapa puncak clippingnya. Ini oscilloscope sudah mulai bekerja, bisa dilihat ya.
Di sini dia sudah mulai clipping power. Dia menghasilkan 20 rms. Nah, itu ya, bisa dilihat 20 rms, 20 volt AC, 20 rms untuk tegangan 40 volt, karena ada dropping dari PSU ya loh ya. Ini kalau listrik di rumah saya jam-jam segini memang agak bermasalah, memang agak jelek. Nah, itu titik puncaknya ada di 20 rms, ini bisa dilihat. Sekarang saya akan menaikkan tegangannya dari 32 volt AC menjadi 45. Oke, sekarang saya coba ya. Ini menjadi 45 volt AC. Oke. Sekarang kita tarik kembali untuk inputnya. Nah, itu bisa dilihat semakin naik. Tentunya dayanya semakin besar. Nah, di sini dia sudah mulai ketemu titik puncaknya. Nah, dia menghasilkan 29. Nah, itu ya, 29 volt AC, 28, sekian atau 29 volt AC. Nah, dari tegangan 40 volt atau 32 AC menghasilkan 20. Saya naikkan ke 45, dia menghasilkan sekitar 29 rms. Nah, itu karena ada dropping ya di rumah saya, ada dropping kelistrikan, jadi agak kurang maksimal kerjanya, tapi intinya seperti itulah, ada penambahan kalau kita menambahkan voltasenya di sana. Sekarang kita coba untuk kit yang menggunakan 4 set PR final ini ya. Kita coba kembali untuk kit yang menggunakan transistor dengan jumlah 4 set. Nah, ini kita coba dengan tegangan 40 volt atau 32 volt AC. Kemudian kita naikkan menjadi 45 volt. Nah, nanti daya kita bisa lihat di sini ya. Oke, saya lepas dulu ininya. Bentar. Oke, untuk kit yang kedua ini sudah terpasang. Ini bisa dilihat ini ya. Ini yang saya pakai kit yang dengan 4 PR final tadi. Tuh. Ini. Yang ini yang 2 transistor final sudah saya lepas. Ini saya gantikan dengan kit yang menggunakan 4 set transistor final. Oke, sekarang kita ukur dulu untuk voltase. Sebentar. Volt DC yang digunakan. Coba ya diukur dulu ya. Diukur dulu untuk volt DC yang digunakan. Sama seperti tadi ya loh ya, ini ya. Ini saya menggunakan 40 volt DC. Jadi lihat ya. Kelihatan ya. Ini 40 volt DC saya pakai. Nah, sekarang kita lihat output RMS dari power dengan menggunakan 4 set transistor final. Nanti saya akan menjelaskan ya. Kalau ada perbedaan nanti saya akan menjabarkan apa penyebab dari perbedaan, ataupun kalau tidak ada perbedaan juga apa penyebabnya. Nah, itu nanti saya akan kasih penjabaran. Oke, langsung kita ukur untuk output RMS-nya. Seperti tadi ya, menggunakan sinyal generator 1 kHz. Nah, ini sudah mulai cacat di sini, fade ya, atau clipping. Berarti power sudah kerja maksimalnya di sini. Dia menghasilkan daya yang tidak beda dari yang menggunakan final dengan 2 set transistor final. Dia menghasilkan output 20 rms, sama ya. Jadi sama, tidak ada perbedaan antara 2 set transistor final dan 4 set transistor final. Oke, sekarang kita naikkan tegangan dari 32 volt AC menjadi 45. Kita naikkan ya. Yang tadi menghasilkan 29 rms dengan 2 set transistor final. Sekarang kita coba menggunakan 4 set transistor final dengan tegangan sama 45 volt AC. Kita coba dia menghasilkan output RMS berapa. Nah, di sini sudah cacat juga. Dia juga menghasilkan 29 RMS. 29 volt AC RMS ya. Dari output ini dengan menggunakan 4 set transistor final. Nah, jadi kesimpulannya menggunakan 2 set transistor final dan menggunakan 4 set transistor final,
ternyata kalau kita menggunakan tegangan yang sama, output dari power itu tidak ada perbedaannya. Kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa kalau satu misal tidak ada penambahan, kok ada datasheet transistor final satu misal Toshiba dia 150 watt, berarti kan kalau 2 set menghasilkan 300 watt. Oh, tidak seperti itu ya lor ya. Jadi di sini yang pengen saya jelaskan sebenarnya adalah pemahaman rumus itu. Jadi rumus yang yang tercantum di Google, kalau kita bisa menyikapi seumpama makanan dia tidak dimakan mentah gitu loh. Intinya kita harus olah kembali. Kenapa rumus itu kok tidak cocok dengan realnya? Nah, itu nanti yang akan saya bahas di video saya yang berikutnya ya. Yang penting untuk yang kali ini, video yang ini, kita sudah tahu kalau ternyata menggunakan transistor final dengan jumlah sebanyak apapun, kalau selama kita menggunakan tegangan yang sama, PSU yang sama, dengan volt yang sama, ternyata menghasilkan daya output juga sama gitu ya. Nah, nanti di video saya berikutnya saya akan menjelaskan apa sebabnya itu pertama. Yang kedua juga saya akan menjelaskan untuk penentuan jumlah transistor final. Jadi waktu kita membuat sebuah power amplifier, saya akan menjelaskan harusnya power ini dengan beban sekian kita membutuhkan PSU sekian dengan jumlah final sekian. Nah, itu. Supaya kita semua nanti lebih efisien dalam pembuatan power yang pasti tidak lebih efisien lah intinya. Kalau kita buat power itu satu misal dengan biaya yang mahal tapi tepat sasaran gitu, nggak asal-asalan. Kalau asal-asalan kita memasang TR final asalkan banyak wattnya besar, nah itu bisa dilihat video ini. Ini sudah membuktikan ternyata TR final dengan jumlah banyak tidak menambah output dari power itu sendiri. Oke, moga-moga bisa dipahami ya teman-teman ya. Penjelasan saya sedikit penjelasan, semoga bisa dipahami. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk kelanjutannya bisa disimak di video saya yang berikutnya. Oke, terima kasih.